Kabupaten Sumeneb merupakan salah satu daerah terbaik dan menjadi contoh kesuksesan dalam menerapkan program Kartu Tani. Dukungan dan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi salah satu kunci sukses keberhasilan program Kartu Tani. Kita ada strategi khusus dalam kesuksesan penggunaan Kartu Tani ini. Jadi kita ada sinergitas OPD, baik itu melalui dengan Dispenduk Capil maupun dengan Dinas Kominfo. Kita bersinergi dengan BNI, kemudian dengan distributor. Pesan saya kepada seluruh petani yang ada di Indonesia, segera bergabung dalam kelompok tani dan susunlah RDKK dalam mendapatkan Kartu Tani. Karena Kartu Tani ini adalah salah satu bentuk perlindungan pemerintah kepada petani terhadap jaminan kepemilikan sesuai dengan Undang-Undang 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Segera bergabung kelompok tani, mari dapatkan Kartu Tani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai dengan peraturan yang ada. Sukseskan gerakan Kartu Tani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Kartu Tani sebagai bentuk upaya peningkatan kesejahteraan dan peningkatan hasil tani di Indonesia. Kendalanya kalau sebelum ada Kartu Tani itu, pupuk itu agak susah karena kita tidak tahu petani itu mendapat berapa jatahnya untuk pemupukannya itu. Karena dengan adanya Kartu Tani itu, kita sudah mempunyai jatah masing-masing. Memakan satu petani, jatahnya itu ada 2 kintal, itu tetap 2 kintal. Jadi kita tidak khawatir lagi untuk tidak mendapatkan pupuk. Hal ini sebagai salah satu upaya untuk peningkatan penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani agar tepat sasaran. Manfaat yang sangat kami rasakan adalah kita mengetahui jatah pupuk yang sudah melalui RDKK. Dengan adanya Kartu Tani kita juga bisa menabung di Kartu Tani itu sendiri untuk persiapan untuk mendapatkan pupuk di tanaman yang akan datang. Sangat gampang sekali, Pak. Kita dulu itu untuk mendapatkan Kartu Tani itu kita dianjurkan membuatnya itu sangat dengan kolektif. Kita dipandu oleh Dinas Pertanian yang melalui PLN kita dipandu untuk membuat Kartu Tani itu. Untuk itu, petani wajib memiliki Kartu Tani yang sudah terintegrasi dengan iKTP. Kementerian Pertanian melalui Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian menerapkan Kartu Tani dengan sistem IRDKK untuk mengantisipasi penyimpangan pupuk bersubsidi bagi petani di seluruh Indonesia. Kartu Tani dengan sistem IRDKK ini akan menjadi dasar sistem database penerapan Kartu Tani dan database elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok atau IRDKK ini bertujuan agar kebijakan, alokasi anggaran kebutuhan pertanian, terutama subsidi pupuk tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan para petani. Sehingga subsidi pupuk yang dialokasikan akan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh petani dan dapat dibagi secara adil ke para petani. Ya memang kesulitan ada. Karena memang petani itu SDM-nya nggak sama, pengetahuannya tidak sama, wawasannya juga pun tidak sama. Itu merupakan tantangan buat saya untuk memberi penjelasan. Kami sering share atau sering memberikan wawasan, sering memberikan komunikasi dengan ketua-ketua kelompok, akhirnya ke anggotanya. Kita saling sambung memberikan penjelasan, memberi wawasan bagaimana dan apa fungsinya Kartu Tani untuk kita sebagai petani. Apalagi sekarang zaman sudah canggih, kami sering share di grup-grup petani yang ada di Sumeneb karena Kartu Tani ini memperkecil pengurangan pupuk atau pendistribusian pupuk kepada kelompok karena di situ sudah tertera kuota. Jadi jangan ragu karena Anda sendiri yang akan menggesek Kartu Taninya. Silahkan mendaftar kepada kantor pertanian yang ada di daerah masing-masing. Manfaat lain dari memiliki Kartu Tani, kartu ini dapat digunakan sebagai alat menabung di bank-bank yang telah ditunjuk, yang sudah bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian. Selain itu, petani yang membutuhkan modal atau kesulitan dalam mendapatkan modal untuk pengembangan lahan pertanian juga dapat mengajukan peminjaman modal atau KUR di bank yang juga telah ditunjuk. Bentuk dukungan dari BNI adalah mengakuisisi agen pupuk menjadi agen 46 sebagai inklusi keuangan dalam program Kartu Tani dengan dilengkapi sarana mesin edisi. Selain itu, BNI juga melakukan percepatan akurasi data elektronik rencana definitif
kebutuhan kelompok ERDKK, otomasi pencetakan kartu tani, serta melakukan injek kuota pupuk ke setiap kartu tani berdasarkan ERDKK dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumeneb. Untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, petani harus menjadi anggota kelompok tani terlebih dahulu. Kemudian ketua kelompok tani akan mendata luas lahan tanam untuk dibuatkan RDKK. Sementara bagi petani yang belum memiliki kartu tani, namun sudah terdaftar dalam RDKK, dapat melapor kepada ketua kelompok tani untuk dibuatkan surat keterangan atau surat rekomendasi yang akan didata dan dilaporkan pada dinas setempat untuk segera diproses pembuatan kartu tani. Seperti semangat pada saat kartu tani ini akan kita laksanakan di Kabupaten Sumeneb, tentu keterjaminan ketersediaan pupuk bersubsidi sehingga tidak ada petani yang tidak memperoleh pupuk bersubsidi. Dengan catatan mereka semua telah tergabung dalam kelompok tani yang terdaftar dalam ERDKK. Meminimalisir penyelenggaraan pupuk bersubsidi agar tidak diselewengkan oleh pihak-pihak tertentu. Karena hanya petani yang terdaftar dalam ERDKK itulah yang memiliki kartu tani yang pasti dapat membeli pupuk bersubsidi. Kartu tani ini jelas dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Dengan memiliki kartu tani, maka tentu petani dapat memanfaatkan kartu tani tersebut bisa dipergunakan dalam rangka untuk akses permodalan, salah satunya adalah KUR. Ini sehingga para petani ini bukan hanya menjadi petani lagi, mereka nanti akan menjadi seorang pengusaha lagi. Para petani yang belum memiliki kartu tani agar segera bergabung dalam kelompok tani untuk memperoleh kartu tani. Sehingga dengan pendataan yang valid, para petani akan masuk ke dalam pola sistem ERDKK itu dan penebusan pupuk bersubsidi dengan kartu tani penyalurannya akan lebih bisa terjamin, bisa tepat waktu, tepat jenis, tepat mutu, tepat jumlah, tepat harga, dan juga tepat tempatnya. Keberadaan petani yang memiliki kartu tani secara otomatis perlindungannya akan terjamin oleh pemerintah daerah atau pemerintah Indonesia dimanapun berada. Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian optimis, dengan hasil panen yang berkualitas baik dan kuantitas yang memadai, hasil panen di Indonesia mampu bersaing dengan pasar internasional. Kedepannya, beliau berharap kita dapat meminimalisir pokok bahan pangan yang diimpor dari luar negeri. Majulah petani Indonesia dengan kartu tani.